Saudara, swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato pasca dilantik sebagai Presiden 20 Oktober lalu, Prabowo menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Sementara Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pemerintah menargetkan cetak sawah seluas 3 juta hektar dalam 3-4 tahun mendatang. Wamentan menyebut dengan 3 juta sawah baru itu bisa memenuhi kebutuhan pangan hingga 80 tahun ke depan. Identifikasi, memang kita targetnya kan 3 juta hektar dalam 3-4 tahun ke depan. Ini menjadi sebuah kebutuhan. Karena penduduk kita nambah, tapi sawah kita nggak pernah nambah, mau tidak mau, suka tidak suka, harus cetak. Bukan hanya untuk kebutuhan tahun ini, besok, lusa, bulan depan, minggu depan, bukan. Tapi ini untuk beberapa dekade ke depan. Kami perkirakan dengan 3 juta itu bisa menjamin generasi kita 80 tahun ke depan. Dengan tadi eksponensial penambahan penduduk, kemudian kebutuhan konsumsi pangan kita, dengan 3 juta itu bisa paling tidak kita save selama 70-80 tahun ke depan ya. Saudara, kita ke kasus pembekuan BEM Visip Unair oleh Dekan Universitas Airlangga. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro meminta Rektor Universitas Airlangga mencabut pembekuan Badan Eksekutif Mahasiswa Visip Unair. Menteri Satrio menilai kebebasan berpendapat bagian dari kebebasan akademik yang perlu dijunjung tinggi. Namun Satrio menegaskan kebebasan berpendapat harus dibarengi akuntabilitas dan tanggung jawab. BEM Visip Unair dibekukan usai mengirimkan karangan bunga bernada satire yang ditujukan kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tadi malam sudah memberitahu Rektor Unair supaya batalkan pembukaan BEM Unair, dan beliau mengatakan siap. Kampus harus bebas akademik. Berarti tidak akan terjadi lagi yang seperti itu? Ya, kan semua tergantung dari pimpinan perguruan tingginya. Kami berikan pada mereka keleluasaan secara akademik. Silakan, karena kampus harus punya besar akademik yang tinggi. Nah, tapi saya minta pada mereka, Bapak Ibu Rektor, tolong jaga dengan baik, karena kebebasan itu harus dibarengi dengan akuntabilitas, tanggung jawab pada publik. Dekanat Visip Unair bertemu dengan BEM Visip Unair untuk mencabut surat pembekuan BEM Visip Unair. Dekanat dan BEM Visip Unair sepakat untuk menggunakan diksi yang tidak kasar saat memberikan kritik. Dekan Visip Unair Bagong Suyanto menyatakan pembekuan bukan untuk keseluruhan organisasi, namun berlaku hanya untuk 3 orang pengurus, yakni Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Politik dan Kajian Strategis BEM Visip Unair. Bagong menilai tulisan yang ada di karangan bunga yang dikirimkan untuk Presiden dan Wakil Presiden menggunakan diksi yang kasar dan tidak mencerminkan nilai akademik. Usai pencabutan Presiden BEM Visip Unair, Tufahati Ulayah memastikan BEM Visip akan tetap kritis namun tetap dalam koridor akademik. Sudah berbicara dari hati ke hati, jadi intinya detik ini juga dekanat akan mencabut SK pembekuan kepengurusan BEM Visip Unair. Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Mbak Tufa dan teman-teman
bahwa concern kami tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Jadi kami sepakat untuk memilih menggunakan kultur yang menggunakan diksi yang sesuai dengan kultur akademik. FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis, dan itu memang di bawah FISIP seperti itu.